Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melakukan penyidikan intensif terhadap 2 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Ya, penyidikan dilakukan tertutup di ruang tahanan. Pemirsa, Barreskrim Polri saat ini tengah mendalami keterangan 2 orang tersangka yang merupakan anggota polisi yang pernah bekerja sama dengan korban dalam sejumlah penugasan. Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB, AKBP Rifai, membenarkan bahwa saat ini ada tim penyidik Barreskrim yang datang dan melakukan penyidikan terhadap tersangka. Pihak Polri menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara tegas dan transparan serta tidak akan menghalangi siapapun yang terbukti bersalah. Brigadir Nur Hadi meninggal. Siapa yang periksa, Pak? Dari Barreskrim. Iya, penyidik Barreskrim. Hanya misteri yang diperiksa. Ya kita nggak tahu, yang jelas yang sekarang berproses sekarang misteri. Oh, sedang berproses. Iya, Penyidik jadi saya dari tidak boleh Barreskrim. menambah mengurangi. Ya, Siapa, Pak? jadi yang tahu bagaimana teknis berkaitan dengan penyidikan adalah penyidik. Ya, Kondisi Ya. mereka gimana, Pak? Sementara itu, keluarga korban Brigadir Muhammad Nur Hadi memprotes transparansi pengusutan kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan meninggal dalam sebuah pesta di Gili Trawangan, Lombok Utara yang diduga dianiaya atasannya sendiri. Kasus kematian anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat Brigadir Muhammad Nur Hadi masih menyisakan misteri. Ia tewas di dasar kolam seusai berpesta dengan 2 atasan dan 2 perempuan pemandu karaoke di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB. Hasil autopsi yang dirilis oleh tim forensik mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurut analisa forensik, korban tidak meninggal akibat tenggelam seperti yang dilaporkan sebelumnya. Sebaliknya, korban diduga meninggal karena kekerasan fisik dengan mengalami tanda-tanda kekerasan sebelum meninggal. Penyidik di Treskrimum Polda NTB menetapkan 2 perwira Polri sebagai tersangka. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Keduanya merupakan atasan langsung korban di unit Propam. Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan ada dugaan unsur penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian korban pada 16 April 2025 lalu. Gambaran umumnya bahwa kejadian ini terjadi di salah satu private villa, di mana di sana telah terjadi salah seorang personil anggota Polda NTB itu ditemukan meninggal dunia di dalam kolam. Dari hasil somasi ternyata didapatkan, nanti disampaikan, kami berkeyakinan bahwa ini ada dugaan, ya, ada dugaan. Makanya kita proses lanjut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Tidak hanya 2 tersangka, polisi juga menetapkan seorang perempuan berinisial M sebagai tersangka ketiga yang diduga terlibat dalam kegiatan di villa saat insiden terjadi. Saat ini keluarga korban mendesak proses hukum yang transparan dan adil atas kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Kakak kandung Nur Hadi, Hambali, juga meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, mudah-mudahan betul kan pelakunya ditahan, kena hukuman yang seberat-beratnya. Harapan saya memang harus dihukum seberat-beratnya. Kayak kemarin karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi karena ini kita orang masyarakat kecil, masyarakat bawah, orang sipil. Jadi kita harus mengadu kemana. Hambali juga menyebut pihaknya akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini hingga ke persidangan. Baginya kasus ini bukan saja menyangkut nyawa adiknya, namun juga nama baik institusi Polri. Belakangan beredar video detik-detik sebelum Brigadir Nur Hadi meninggal di kolam renang. Dalam rekaman terlihat korban seperti mengalami kesakitan sebelum akhirnya ditemukan tewas di dasar air. Video yang viral di media sosial itu membuka fakta baru dalam penyidikan yang mengarah pada dugaan penganiayaan berujung maut. Saat ini berkas perkara kasus ini telah memasuki tahap pelimpahan kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk dilakukan pemeriksaan oleh jaksa peneliti. Tim Liputan, Metro TV.
Jadi pemirsa, ada 3 tersangka yang ditetapkan dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi dan ahli forensik menemukan ada patah pada tulang lidah korban yang diduga itu karena cekikan, Jason. Iya, ini Valen dan juga pemirsa, namun hingga kini pelaku pencekikan tersebut ini belum diketahui. Lalu kita akan membahasnya dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim yang terhubung melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi Pak Yusuf. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami. Secara proses hukumnya kalau Anda melihat ini pengungkapannya yang kejadian ini kan terjadi 16 April. Tapi baru terungkap ini kan baru-baru. Nah, apakah kemudian ada proses yang terbilang masih tersendat atau lama Anda melihatnya? Ya, karena kan kasus ini dialami di dalam lingkup anggota yang menjadi korban ini dalam lingkup divisinya Propam ya, di Propam, anggota Propam. Kemudian prosesnya itu pada perjalanan penanganan kasusnya dalam pantauan Kompolnas ini memang cukup panjang. Ada audit investigatif. Nah, dari audit investigatif inilah yang dibentuk oleh Polda, oleh Kapolda, kemudian bisa memberikan satu jalan, pintu masuk, menjadi terang kasusnya yang itu semula disimpulkan bahwa itu korban meninggal dunia karena tenggelam, tapi karena ada proses audit investigatif untuk mendapatkan terang penyebab korban meninggal dilakukan ekshumasi. Nah, kami pun awalnya pada bulan Mei mendapatkan penjelasan masih dalam proses ekshumasi untuk mendapatkan fakta yang bisa menjelaskan seterang-terangnya apa penyebab kematian. Nah, yang kemudian pada saat ini progresnya sebenarnya sudah bagus. Ada proses kode etik yang berjalan dan proses pidananya juga sudah berjalan dalam proses pelimpahan berkas di Jaksa Penuntut Umum. Dan ini kita tunggu, kami terus memonitor bagaimana nanti hasilnya. Ya, kita tetap mendorong bahwa apa yang diharapkan dari korban, keluarga korban tentu keadilan. Oleh karena itu proses ini harus profesional, transparan, dan akuntabel. Pak Yusuf, kemarin itu keluarga korban yang mengatakan kalau meragukan transparansi yang dilakukan dari penyidik pihak kepolisian. Anda melihatnya bagaimana? Karena sekarang sudah ada 3 tersangka tapi belum diumumkan kan apa saja peran masing-masing tersangka itu, dan bahkan ada penyidikan yang dilakukan secara tertutup, Pak Yusuf. Ya, tentu ini menjadi fungsi kami sebagai pengawas di dalam merespon apa yang menjadi keluhan keluarga korban. Hanya pertama, sejauh ini dari pihak Polda NTB tentu sudah melakukan komunikasi kepada keluarga korban. Yang kedua, untuk proses penyidikannya pada saat ini tentu barangkali ada alasan-alasan dari pihak penyidik. Tapi kita terus mendorong agar proses ini transparan dan akuntabel. Keluarga korban diberikan akses yang baik untuk bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan fakta-fakta. Kalau memang tersangkanya itu lebih daripada satu, yaitu kita minta nanti transparan saja. Tapi progres yang kita dapatkan pada saat ini bahwa penyidikan itu sudah ada pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum, hanya klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut apakah hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum sudah ada atau belum. Nah, hanya terkait dengan keluhan sekali lagi keluarga korban kita catat dan ini kita sampaikan kepada penyidik. Apabila memang keluarga korban masih merasa ada yang belum terbuka atau transparan, ya tentu ini kita catat, kita sampaikan apa yang menjadi harapan keluarga korban. Kita berharap penyidik dapat menindaklanjutinya. Pak Yusuf, tapi dari laporan yang diterima Kompolnas atau hasil analisa Kompolnas melihat proses ini,
Pertanyaan saya sederhana, apa yang bikin ini berlarut dan lama? Tersendatnya di mana sebenarnya Pak Yusuf? Iya, itu tadi saya jelaskan bahwa di dalam klarifikasi yang diterima Kompolnas bahwa penanganan kasus ini sempat ada dilakukan audit investigatif. Artinya ketika itu dilakukan audit investigatif berarti ada sesuatu yang bisa kita katakan tidak lancar. Nah, itu. Nah, dari audit investigatif inilah yang kemudian memperlancar proses itu yang sebelumnya dari pihak Propam menduga bahwa ini tenggelam, tapi melalui audit investigatif perlu dilakukan ekshumasi untuk mendapatkan penyebab kematian. Dan itu telah berjalan yang pada saat ini kita belum mendapatkan informasi resmi sih sebenarnya, hanya informasi yang sudah kita dapatkan bahwa ini sudah dalam proses pelimpahan di Jaksa Penuntut Umum. Ini yang kita sedang terus pantau bagaimana sebenarnya hasilnya. Baik, Pak Yusuf terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Nanti akan kami update lagi bagaimana perkembangan terkininya untuk Anda pemirsa. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.